Oke, selamat malam. Hari ini 29 April 2024 ya, update dari penerusan outlook yang kemarin kita bahasin dulu dari indeks dolarnya. Penurunannya untuk hari ini ya, ini masih tertahan di level area support pertama yang berada di 105,57, dan sebagai low di minggu lalu itu kan berada di 105,41 ya kurang lebihnya, dan ini harga sih masih bermain-main di kisaran level area tersebut. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, ini masih potensial sideways itu ada. Kalaupun untuk indeks dolar itu kuat ke atas, minimal dia harus bergerak terlebih dahulu di kisaran level area 105,900, baru nanti ada potensial untuk indeks dolar itu menuju 106,23 terlebih dahulu ya untuk hari Senin dan Selasa malam lah kurang lebih. Tetapi kalau malam ini indeks dolar ini kehilangan level area support yang berada di 105,57, itu yang pertama. Yang kedua itu berhasil membentuk low yang berada di bawahnya 105,41. Mungkin masih ada potensial untuk indeks dolar ini kedorong ke bawah menuju support 2 weekly sebelum harga keangkat ke atas. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar malam ini sampai dengan besok malam ya, Selasa, kalau gambaran saya sih ini masih ada potensial sideways antara support pertama weekly yang berada di 105,57 sampai dengan level area 106,23. Ini sih kalau kita lihatin dari segi time frame 1 sih nggak terlalu kelihatan, tapi kalau 4 ini masih ada potensial sidewaysnya itu antara support pertama weekly dan resisten pertama weekly. Tetapi kalau kita masuk ke time frame 1 ya, kita perkecil lagi. Kalaupun harga keangkat ke atas 106,23, minimal dia harus tutup atau bergerak di atasnya 105,900 terlebih dahulu ya. Jadi kesimpulannya hari ini sampai dengan besok masih ada potensial untuk indeks dolar itu sideways di kisaran level area 105,57 sampai dengan 106,23. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold dari segi time frame 1 ya, kemarin itu kan dibahasin ya, hati-hati kalau misalkan harga turun. Sideways di minggu lalu yang kelihatan jelas itu adalah di zona yang di blok biru. Ini saya hapus dulu. Kalaupun harga keangkat ke atas ya hati-hati, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup buy. Dengan syarat dia harus mampu membuat high baru yang berada di 2352 terlebih dahulu, baru nanti koreksinya ancang-ancang masuk ke market cari setup buy itu mungkin oke. Tetapi kita lihatin dulu dari segi time frame 1 ya. Ketika harga dari bawah ke atas ini ketolak di level area pivot weekly atau zona tengah saat ini, turun masuk ke level area sideways, ke reject, naik lagi. Kenaikan untuk saat ini ke reject lagi di level area 2342 atau sebagai level area pivot weekly. Nah, kita perkecil dulu dari time frame M15 ya. Kenapa di sini kok ke reject? Selain ini level area pivot weekly yang berlaku untuk minggu ini ya, 2342. Kalau M15 ini kelihatan ada zona drop bis drop atau zona supply yang baru aja dites, itu level areanya ya. Kalau kita gambar sepertinya sih lumayan gede. 2337 sampai dengan 2345. Ini biasanya kalau saya ngeliatin zona yang gede kayak gini, ini biasanya saya perkecil untuk meminimalkan ya. Oke, untuk gold dari segi time frame M15 ini kelihatan low yang terdekat saat ini ya, atau rally bis rally saat ini sudah di break. Kurang lebih di sini kalau kita gambar. Di kirinya ini kan juga ada rally bis rally juga, dan ini ketika harga rally bis rally keangkat ke atas turun, ini kan sudah diambil, kemudian harga bergerak ke atas ke reject di level area zona supply di time frame 15 dan level area 2342, harga turun dan saat ini itu ketahan. Ini sih kalau saya ya, kalau mau swing atau entry posisi sell dengan target yang ada di bawah 2308 ini nggak masuk, karena ini masih belum terkonfirmasi valid, kecuali zona yang di blok biru ini nanti break sekali lagi harga keangkat ke atas baru turun, ini mungkin oke. Tetapi kalau misalkan dimanfaatkan dengan day trade ya, selama berani merisikokan kurang lebih batasan stop loss, ruang gerak sekitar 100 pip di level area 2348 lah kurang lebih. Kalau mau entry sell, pertimbangan baik-baik karena ini 50-50 kalau menurut saya, tapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. Targetnya itu 1 banding 1, itu kurang lebih 2327, itu ruang gerak sekitar 100 pip, dan target maksimal itu kalau mau day trade jangan jauh-jauh di 2323, ruang gerak sekitar 137 pip ini mungkin oke ya, tapi pertimbangan baik-baik. Kalau menurut saya dari segi time frame M15 ini masih ada potensial sekali lagi retest ataupun harga keangkat ke atas menuju level area 2340 ya. Kecuali dapat harga kurang lebih di kisaran 2340, ketika harga keangkat ke atas ketolak di level area tersebut,
Mungkin ini bisa nekan risiko kurang lebih sekitar 75 pip, ini mungkin oke, dengan risk reward targetnya 160 pip, ini mungkin oke. Jadi kesimpulan saya, kalau untuk time frame H1 ataupun time frame H4 saya masih standby, saya masih belum ada posisi apapun. Tetapi kalau untuk teman-teman ya ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Kalau mau entry sell, selama berani merisikokan taruh stop loss di atasnya 2347, ini mungkin oke, tapi pertimbangkan baik-baik sebelum masuk ke market. Saran saya adalah tunggu sedikit koreksi ke angkat ke atas, kurang lebih ya nanti. Kalau misalkan harga ini ke angka ke atas dan harga tidak mampu bergerak di 2342, baru nanti keluar dari zona blok hijau ini, baru masuk ke market dengan target terdekat 2323, ini mungkin oke. Tetapi kalau misalkan nanti ada harga bergerak ke atas dan level area zona supply ini ke break, otomatis skenario sell untuk day trade ini akan tercancel. Jadi jangan buru-buru masuk ke market terlebih dahulu. Planning untuk minggu ini masih tetap wait and see, cari ancang-ancang untuk setup sell. Untuk keputusannya silahkan diambil masing-masing, risiko tanggung sendiri. GBP USD, pergerakan untuk GBP USD itu kemarin ya, kalau misalkan harga turun ke bawah kurang lebih lah membentuk low baru, koreksi ke atas baru masuk ke market. Aktual yang terjadi untuk saat ini dari segi time frame 1, harga ini bergerak di level area di atasnya resisten pertama weekly yang berada di 1.2500 atau saat ini berfungsi sebagai level area support. Kita hapus dulu yang di sini, rally base rally. Jadi ini bisa dijadikan acuan untuk zona demand terdekat saat ini, level area yang di blok orange. Potensial harga akan turun atau kedorong ke bawah, terkonfirmasi harga turun menuju zona tengah yang berada di 1.24200. Kalau misalkan level area zona demand ini ke break, mungkin akan menuju ke sana. Tetapi kalau level area ini bertahan, ini masih belum pasti. Mungkin akan menuju level area yang pertama adalah drop di sini akan menguji high yang berada di 1.2578. Itu yang pertama. Batas maksimal adalah 1.26200 atau sebagai resisten kedua weekly untuk minggu ini. Kesimpulannya untuk GBP USD ini masih wait and see. Saya lebih prefer itu menunggu, kalaupun harga mau keangkat ke atas itu saya akan tunggu di kisaran level area 1.2600-an, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah masuk ke market. Itu mungkin oke. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalaupun harga nggak mau keangkat ke atas dan harga turun kembali, saya akan pastikan dari segi time frame kecil ini, zona yang di blok orange ini break terlebih dahulu, baru nanti koreksinya. Selama batasan koreksinya itu tidak mampu bergerak di atasnya 1.2500, ini mungkin saya akan masuk ke market. Selama level area zona yang di blok orange ini belum break, mungkin saya akan wait and see terlebih dahulu. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD untuk saat ini ya, kita zoom out dulu dari segi time frame 1. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, harga ini masih retest di level area resisten yang saya tarik kemarin ya, pakai Vibo Custom ini. Level area 1.0731 ini masih retest dan masih belum valid. Mungkin saya akan menunggu penutupan dari segi time frame daily untuk hari ini. Kalau misalkan harga ini tidak mampu, yang pertama adalah bergerak di atasnya 1.0731, toleransi adalah sebagai zona yang di blok hijau ini break ke atas. Ini mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan arah untuk hari Selasa untuk masuk market, cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya TP1 itu berada di 1.0645, TP2 itu 1.0581. Untuk saat ini kesimpulannya Euro USD ini masih wait and see dulu, masih belum masuk ke market ya, masih standby. Kalau misalkan harga ini break level area zona hijau, ini tentunya ya saya lebih oke kalau misalkan cari ancang-ancang setup sell itu ngeliatin dari segi time frame 4 itu sedekat mungkin di bawahnya 1.0795 atau physical price levelnya itu 1.0800, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah di bawahnya resisten kedua weekly, ini mungkin lebih oke dengan target bisa maksimal. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD zona supply yang di blok hijau ini sudah ke break, jadi ini skenario cari ancang-ancang setup sell yang berada di bawahnya 0.65300 tercancel, tetapi saya lebih prefer menunggu harga ini keangkat ke atas menuju 0.6600 baru di level area tersebut. Kalau harga mau ke atas ya cari konfirmasi pembalikan arah, mungkin ini oke. Kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya 0.64800, itu yang pertama. TP maksimal jangan jauh-jauh di 0.64 300-an lah kurang lebih. Statusnya untuk saat ini AUD USD adalah wait and see dulu. Saran saya adalah ini biarin dulu tutup market dari segi time frame daily, baru nanti kita lihatin proyeksinya di hari Selasa besok ini akankah mampu bergerak menuju sedekat mungkin di level area resisten kedua weekly atau tidak. Jadi sementara karena ini masih running ya, sementara untuk
ancang-ancang cari stop sell ini saya gambar terlebih dahulu, tapi ini masih belum valid ya, kita liatin dulu nanti proyeksinya. TP1 ruang gerak sekitar 110 pip, TP2 kurang lebih ya sekitar 158 pip, ini mungkin oke ya, tapi ini masih belum terkonfirmasi, jadi masih standby dulu. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini beberapa kali ya, kalau kita liatin dari segi time frame 1 mungkin sedikit kelihatan. Harga turun pertama ke reject, turun lagi ke reject, dan ini masih bermain-main di level area support pertama weekly yang berada di 1.3652 atau saat ini berfungsi ya. Kalau di bawah ini kan resisten, tetapi karena harga ini nempel di level area tersebut, ini masih belum bisa dikategorikan akankah ini nanti menjadi resisten atau support, karena harga ini asalnya juga ketika break ke atas turun ke bawah, dan ini saat ini nempel ya. Jadi kita anggap aja level area support resisten untuk saat ini. Mungkin untuk USD CAD ini ya, kita wait and see dulu. Ini masih belum valid, kecuali di sini kan juga ada high terdekat saat ini. Kurang lebih di 1.3663 ya. Kalau harga berhasil bergerak di atasnya level area tersebut, ini mungkin akan menuju zona tengah pivot weekly yang berada di 1.3692. Tetapi, kalau malam ini harga ternyata bermain-main di level area blok zona orange, hati-hati. Potensial terjadi false break, kemudian balik ke atas, tutup balik di level area 1.3652, ini mungkin akan terjadi sebelum harga keangkat ke atas. Jadi untuk USD CAD, waspada terjadinya potensial false break sebelum harga keangkat ke atas. Untuk masuk ke market ini masih netral, masih wait and see terlebih dahulu, kecuali harga ini mampu bergerak di atasnya level area 1.3663, ini mungkin oke. Tetapi jarak stop loss ini tentunya sedikit lebih lebar, 55 sampai dengan 60 pip, ini mungkin oke, tetapi dari segi targetnya ini masih ruang gerak ya. TP1 itu ruang gerak sekitar 68 pip, TP2 masih ada ruang gerak sekitar 130 pip. USD Swiss ini masih sideways, jadi ini saya lebih memilih untuk saat ini ya netral terlebih dahulu. Ini benar-benar kelihatan jelas banget level area sidewaysnya itu bermain-main di kisaran level area untuk minggu lalu itu di 0.9144, dan batasan terbawah itu 0.9165. Untuk minggu ini potensial sideways itu ya di kisaran level area support pertama dan resisten pertama yang berada di 0.9099 atau 0.9100. Resisten pertama itu 0.9144, jadi masih ada potensial untuk USD Swiss ini bergerak di level area tersebut. Untuk saat ini kalau mau day trade ya, ini saya lebih memilih netral dulu ya, kecuali kalaupun harga turun ke bawah, harga ini tidak mampu bergerak di bawahnya level area 0.9099 ini sebagai support pertama weekly. Kemudian low minggu lalu itu kan berada di 0.9087, kita kasih tanda dulu blok biru ya. Kuncinya di sini. Kalau misalkan untuk USD Swiss ini kan kita liatin sekarang ya, ini ketika harga keangkat ke atas ya dari bawah, kelihatan banget menuju level area pivot weekly ini ketolak atau ke reject. Jadi ini waspada. Dua skenario ya yang mungkin disiapkan untuk day trade. Yang pertama adalah tunggu di bawah selama tidak kehilangan zona batasan terbawah 0.90800-an lah kurang lebih pembulatan. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah masuk ke market dengan target terdekat untuk day trade 0.9121, ini TP1, TP2 0.9144, ini mungkin oke. Tetapi kalau misalkan harga tidak mampu turun ke bawah, kita liatin dulu low terdekat saat ini itu kan berada di sini. Rally, base rally itu kan berada di sini, tapi ini masih belum bisa dikategorikan sebagai rally base rally ya. Ini lebih mengarah ke sideways sebenarnya. Selama harga tidak bergerak di 0.9107, dengan catatan harga ini harus mampu terlebih dahulu bergerak di atasnya zona tengah pivot weekly atau saat ini berfungsi sebagai level area resisten yang berada di 0.9125 pembulatan. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan day trade, tapi persiapkan baik-baik, pikirkan baik-baik, resiko stop loss itu kurang lebih sekitar 21 pip kurang lebih. Targetnya itu ruang gerak 1:1 itu berada di 0.9146, ini sebagai TP1. Jadi TP2 masih belum ada. Ini kalau untuk day trade. Jadi dua opsi untuk day trade, ambil di atas atau tunggu di bawah, keputusan tergantung masing-masing. Kalau saya sih lebih prefer kalau mau tunggu di bawah dulu, terkonfirmasi harga bergerak balik tutup di atasnya 0.9100, ini baru go masuk ke market, ini tentunya sih lebih oke. Selanjutnya terakhir adalah USD Yen. Kita lihatin dulu pergerakan untuk USD Yen dari segi time frame H4 ya. Pergerakan untuk H4 ketika saya tarik kemarin ya di outlook high low di minggu lalu, harga ini bergerak open market langsung spike ke atas, tetapi setelah menuju resisten kedua weekly yang berada di 159.78 ini signifikan mendadak langsung drop ke bawah, langsung menuju support pertama weekly yang berada di 155.37. Kalau ini ya pergerakan signifikan ke bawah ini tentunya kalau saya simpulkan ya ini bukan intervensi. Harusnya kalau memang terjadi intervensi di Jepang,
hari ini kita sudah ngeliatin harga itu bergerak di bawahnya minimal ya, minimal zona level area demand di sini. Ini sudah break. Zona yang di blok orange. Ini sudah break dan antara 151 sampai dengan 150 itu kalau memang benar intervensi. Tetapi kalau kita liatin dari pergerakan spike ke bawah ini ya, ini menurut saya pribadi ini bukan intervensi, tetapi ini kegelisahan di market karena ngeliatin untuk pergerakan dari USD Yen itu sudah mencapai level tertinggi tahun ini yang berada di 160 ya. Antara ini reaksi market atau aksi profit taking yang ada entry di bawah. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, antara dua gambaran itulah kurang lebihnya ya. Kalau intervensi kayaknya sih enggak. Kalau untuk day trade ya, karena ini bergerak di tengah-tengah level pivot weekly yang berada di 156.46. Ini saya sedikit was-was ya. Akankah itu nanti USD JPY sideways di support pertama sampai dengan resistance pertama bermain-main di level area tersebut? Baru nanti antara spek ke atas atau spek ke bawah kita masih belum tahu. Kalaupun mau entry buy ya, hati-hati. Minimal harga ini harus bergerak di atasnya pivot weekly terlebih dahulu. Baru ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup buy. Tetapi ini rawan kena stop loss karena ini speknya ini gede banget. Ini kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy, stop lossnya pun nggak imbang tentunya ya. TP1 di sini, TP2 di 159.78. Ini tentunya nggak imbang. Saya lebih prefer, kalaupun mau cari ancang-ancang setup buy ya, mending tungguin tutup hari ini, baru besok di sesi Asia kita liatin dulu pergerakan ini mampu atau tidak bergerak sedikit ke bawah di level area zona yang di blok biru yang di sini. Kalau misalkan ya, skenario malam ini harga kan dari bawah, dari support pertama weekly yang berada di 155.32 kan ini kericek. Ketika keangkat ke atas ini masih belum terkonfirmasi karena di bawah ini terjadi drop, base drop ini masih belum terkonfirmasi. Jadi mending tunggu dulu harga ini break ke atas sekali lagi. Baru besok sesi Asia kalau mau harga turun sekali lagi menuju 155.13 sampai dengan 154.46 selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik di atasnya 155.13 ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup buy. Tetapi ini saran saya adalah tunggu besok dulu. Kalau untuk saat ini hati-hati, ini rawan kesabet kalau mau masuk market sekarang tentunya ya. Yang kedua adalah risiko kena stop loss. Jadi saya lebih prefer kalaupun mau harga turun ke bawah besok ini, saya lebih baik nunggu di sini. Kalaupun ada konfirmasi yang valid, baru ini mungkin saya akan masuk ke market dengan risiko stop loss kurang lebih sekitar 125 pip. TP1 ruang gerak sekitar 250 pip, TP2 kurang lebih 450 pip yang berada di 159.78. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran saya ya, update untuk malam ini. Digunakan untuk sampai dengan besok malam tentunya hari Selasa ya. Hati-hati, jangan overload, jangan overtrade. Gunakan jurnal untuk melatih disiplin ya. Jurnal bisa dibuat sendiri. Kalau pengen instan silahkan download di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.